Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Andrew Julius Siombing, dengan nomor mahasiswa 2305 1080 10043 dari Departemen Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas Sakwala. Ini merupakan tugas dari praktikum Geomorfologi dan Analisis Landscape yang dimana judul dari sebuah video ini adalah fenomena gejala dan geomorfologi marin atau pantai. Ini nama saya. Terus yang berikutnya adalah eh, pengertian geomorfologi pantai. Nah, apa itu geomorfologi pantai? Geomorfologi pantai itu adalah ilmu yang mempelajari bentuk permukaan bumi di wilayah pesisir serta proses pembentukannya akibat dari sebuah interaksi gelombang, arus laut, dan pasang surut. Nah, proses ini menyebabkan perubahan garis pantai secara dinamis dari waktu ke waktu. Nah, ini ada sebuah gambarnya. Ini adalah gua gua laut ya. Yang ini merupakan gua laut dan ini merupakan sebuah muara dan ini merupakan bukit-bukit yang ada di sekitarnya. Nah, selanjutnya adalah tentang fenomena marin ya. Nah, fenomena marin itu merupakan berbagai proses alam yang terjadi di wilayah pantai akibat dari sebuah interaksi antara laut dan daratan. Nah, proses ini berlangsung secara terus-menerus dan menyebabkan perubahan bentuk garis pantai dan dari waktu ke waktu. Nah, fenomena tersebut dipengaruhi oleh gelombang, arus laut, pasang surut, serta aktivitas manusia di wilayah pesisir tersebut. Nah, dan berikutnya adalah fenomena marin ini ada pengertian lain tentang fenomena marin. Fenomena marin itu adalah sebagai berbagai proses alam yang bisa kita lihat itu terjadi di wilayah pantai akibat dari sebuah interaksi antara laut dan daratan. Nah, proses ini bisa dikatakan terus-menerus berlangsung dan akan menyebabkan garis pantai. Maksudnya di situ adalah ketika fenomena ini terjadi, mungkin di garis awalnya itu adalah bisa diberikan contoh 2 meter dari jalan raya mungkin, tapi ketika fenomena ini terjadi, ini akan sedikit melakukan perubahan karena fenomena-fenomena marin ini. Nah, fenomena ini dipengaruhi oleh seperti yang saya bilang adalah gelombang, arus laut, pasang surut, serta aktivitas manusia yang ada di pesisir pantai tersebut. Nah, yang pertama itu adalah abrasi. Nah, abrasi, terus sedimentasi, yang ketiga ada gelombang laut, yang keempat dia ada arus laut ya, arus laut. Nah, yang berikutnya adalah fenomena marin di pantai. Yang pertama itu adalah sorry, yang pertama itu adalah arus laut ya, arus laut. Nah, ini dia. Nah, arus laut ini merupakan pergerakan massa air laut secara horizontal maupun vertikal yang berfungsi memindahkan sedimen yang membentuk garis pantai. Nah, maksudnya adalah arus laut ini membawa dari permukaan laut ketika arusnya pergi ke darat, dia akan mengurangi energi dari air laut tersebut sehingga meninggalkan sedimen-sedimen itu di pinggir-pinggir laut yang bisa akan merubah dari garis laut tersebut. Nah, yang berikutnya itu adalah abrasi pantai. Nah, abrasi ini adalah proses pengikisan daratan pantainya akibat energi gelombang laut yang dapat menyebabkan mundurnya garis pantai dan kerusakan lingkungan pesisir. Nah, kalau kita lihat ini adalah contoh gambar dari abrasi pantai. Abrasi pantai ini seperti yang disampaikan adalah menyebabkan garis pantai dan kerusakan lingkungan pesisir. Nah, kalau kita lihat dari sekitaran pinggiran pantai ini mengalami banyak kerusakan atau bisa dibilang tererosi ya atau terkikis akibat gelombang laut yang besar gitu. Nah, abrasi pantai juga adalah proses pengikisan daratan pesisir yang disebabkan oleh hantaman gelombang ya, arus laut dan pasang surut yang bersifat merusak
Fenomena ini menyebabkan penyusutan garis pantai, hilangnya lahan dan kerusakan infrastruktur. Nah, penyebab utamanya itu adalah faktor alam seperti ya, badai, pasang, dan manusia, dan penambangan pasir serta kerusakan mangrove. Nah, yang dimaksud itu adalah ketika mungkin di awal sebelum terjadi abrasi pantai yang besar-besaran, kemungkinan garis pantainya adalah di sini, di sini. Akan tetapi ketika terjadi abrasi, arus gelombang, nah pinggiran-pinggiran ini akan habis, termakan oleh abrasi yang ini adalah garis-garis yang dimakan oleh abrasi. Sehingga ini akan mengurangi luas lahan yang sebelumnya ini lahannya sampai di sini, ini akan berkurang ketika terjadi terus-menerus gitu. Terus yang berikutnya adalah sedimentasi pantai. Nah, sedimentasi pantai ini mungkin kita sudah mengerti, yaitu sedimentasi merupakan proses pengendapan material seperti pasir, lumpur, dan kerikil di wilayah pesisir yang dibawa oleh arus laut maupun aliran sungai. Nah, proses ini terjadi ketika energi gelombang dan arus laut itu melemah sehingga material yang terbawa akan mengendap di suatu tempat. Nah, sedimentasi ini juga dapat menyebabkan perubahan bentuk pantai seperti bertambah luasnya daratan, terbentuknya delta seperti yang digambar ini, dan munculnya bentukan lahan baru di wilayah pesisir. Nah, ada beberapa dampak dan dari sedimentasi pantai tersebut. Nah, yang pertama itu adalah dangkalnya perairan. Penumpukan sedimen menyebabkan laut semakin dangkal yang dapat menghambat pelayaran. Nah, yang berikutnya adalah perubahan garis pantai. Nah, terbentuknya daratan baru atau akresi seperti gosong pasir atau tambolo. Yang berikutnya adalah ekosistem terganggu. Dan maksudnya di sini adalah dapat menyebabkan penurunan keanekaragaman hayati dan hilangnya habitat asli. Nah, ketika kita melihat ini adalah contoh sedimentasi pantai. Nah, ini akan dangkal sehingga ini akan mengurangi aktivitas dari mungkin pelayaran sehingga mungkin kapal laut ini akan eh, tidak sampai di sini karena dangkal. Nah, yang berikutnya adalah tentang gisik. Nah, ini merupakan gambar dari sebuah gisik. Nah, apa itu gisik? Gisik itu adalah endapan pasir yang terdapat di sepanjang pantai. Nah, ini contoh dari gambar gisik. Nah, yang berbentuk akibat aktivitas gelombang, nah, dan arus laut. Bentuknya umumnya seperti ini, datar dengan material berupa pasir, kasar hingga luas. Nah, gisik ini memiliki peran penting sebagai pelindung alam pantai, ya karena dapat meredam energi gelombang yang menghantam daratan. Selain itu, gisik juga membuat habitat berbagai organisme ya. Nah, ini merupakan contoh dan ini adalah berikutnya SIP SPIT. Nah, SPIT itu merupakan bentuk lahan berupa endapan pasir akibat proses transport dari sedimen oleh arus littoral ya. SPIT ini biasanya terbentuk akibat pada daerah pantai yang memiliki arus sejajar garis pantai dan pembentukan SPIT ini dapat mengubah arah garis pantai. Nah, dapat mempengaruhi pola sedimentasi di wilayah pesisir. Nah, bahkan dapat membentuk laguna di bagian belakang. Nah, ini merupakan contoh sebuah dari gambar SEPT, SPIT ya. Nah, ini seperti yang dibilang ini biasanya berbentuk pada daerah pantai yang memiliki arus garis pantai. Nah, ini bisa kita lihat adalah contoh dari eh, gambar dari SPT. Yang berikutnya adalah hmm, tombolo. Nah, tombolo ini merupakan bentukan lahan yang menghubungkan pulau kecil dengan daratan utama melalui endapan sedimen. Seperti seperti gelombang arus laut tadi membawa sedimen-sedimen sehingga terjadi garis tombolo. Nah, tombolo ini berbentuk akibat proses difrasi gelombang yang menyebabkan penumpukan material pasir di antara pulau dan daratan. Nah, bentuk tombolo ini biasanya berbentuk seperti secara bertahap dan kurang lama dan menjadi indikator penting dan memiliki dinamika ya. Dan ini merupakan gambar dari tombolo ya.
Ini adalah laguna. Nah, laguna ini merupakan perairan dangkal yang terpisah dari laut terbuka oleh endapan pasir, gosong pasir atau terumbu karang. Nah, laguna ini memiliki kondisi air yang relatif tenang dan sering menjadi tempat dari sebuah akumulasi sedimen halus. Nah, ini merupakan gambar dari eh, laguna di mana ada sebuah air, sedangkan laut ada di sini gitu, seperti ini. Ya, ini adalah contoh gambarnya. Ini gambar merupakan gambar dari laguna. Nah, yang berikutnya adalah eh, garis pantai ya. Garis pantai ini merupakan batas antara daratan dan lautan yang selalu berubah akibat pengaruh gelombang. Nah, ini bisa kita lihat. Ini bisa garis pantai ini bisa selalu berubah seperti yang dijelaskan di awal ketika datang terjadi beberapa kali gelombang-gelombang ini akan menghantam pinggir-pinggiran pantai ini sehingga eh, garisnya bisa berubah suatu ketika. Yang berikutnya adalah faktor-faktor pembentuk dari sebuah pantai. Yang pertama itu adalah energi gelombang. Ya, energi gelombang ini eh, adalah gelombang membawa dan memindahkan sedimen yang pasir, kerikil, gelombang kuat yang menyebabkan sebuah erosi pantai, sedangkan gelombang lemah itu cenderung mengendapkan sedimen ya dan membentuk pantai berpasir gitu ya, berpasir. Nah, yang kedua itu adalah arus laut. Nah, arus laut ini adalah arus laut yang memindahkan material sepanjang pantai atau longshore Kramen. Arus ini dapat membentuk fitur seperti di awal SPT atau tombolo dan menyebabkan perubahan garis pantai. Yang ketiga adalah pasang surut. Nah, pasang surut ini merupakan naik turunnya sebuah permukaan air lalu mempengaruhi area yang terkena erosi dan sedimentasi. Pasang surut ini besar, memperluas zona intergradal dan mempengaruhi garis pantai. Nah, yang berikutnya adalah jenis batuan. Nah, jenis batuan ini merupakan yang dimaksud adalah batuan keras seperti granit, lebih tahan erosi sehingga membentuk pantai curam atau berbatu. Nah, sedangkan batuan lunak ini seperti pasir dan lempung itu mudah tererosi dan membentuk biasanya akan membentuk pantai-pantai landa dan karena hempasan-hempasannya gitu. Yang berikutnya adalah kemiringan pantai. Nah, kemiringan pantai ini yang masuk adalah pantai curam yang biasanya akan mengalami erosi lebih kuat karena energi gelombang terkonsentrasi. Pantai landai itu cenderung terjadi pengendapan sedimen. Yang terakhir adalah reklamasi. Nah, reklamasi ini adalah kegiatan di mana manusia menimbun laut ya untuk membuat daratan baru gitu, untuk mengubah arus gelombang, distribusi sedimen sehingga dapat menyebabkan erosi di daerah lain atau mengalami perubahan pantai. Nah, yang berikutnya adalah gejala marin perubahan garis pantai. Nah, ini merupakan gejala-gejala yaitu perubahan garis pantai. Ini merupakan gejala marin, salah satunya seperti yang sudah dijelaskan di awal, di mana arus gelombang itu yang menghantam pinggiran-pinggiran pantai, dan ini akan melakukan perubahan-perubahan garis-garis utamanya yang dulu gitu. Nah, yang berikutnya adalah marin kedua adalah keruhan air laut. Nah, seperti kita lihat, keruhan air laut ini merupakan gejala marin yang muncul akibat tingginya proses sedimentasi di wilayah pesisir. Nah, seperti air itu menghantam sedimen-sedimen yang ada yang sudah ada gitu yang di pantai sehingga ketika terjadi arus ini akan keruh airnya yang menyebabkan keruhan air laut dapat mempengaruhi ekosistem pesisir terutama terumbu karang dan organisme laut. Yang berikutnya adalah gejala marin ketiga adalah kerusakan vegetasi pesisir. Nah, seperti ini kita lihat, kerusakan vegetasi pesisir ini seperti mangrove merupakan gejala marin yang sering terjadi akibat sebuah abrasi dan gelombang yang kuat. Nah, energi gelombang yang besar ini dapat merusak akar tanaman pesisir sehingga menyebabkan tumbuhan mati atau tercabut. Nah,
hilangnya vegetasi pesisir dapat mempercepat proses dari sebuah erosi karena tidak ada lagi pelindung alami pantai. Oleh sebab itu, kondisi vegetasi pesisir ini sering digunakan sebagai indikator kesehatan pantai. Maksudnya di sini adalah secara kita logika atau melihat secara langsung ini, ketika arus laut yang kencang, akar-akar dari sebuah tanaman pinggir laut ini atau pinggir pantai ini bisa jadi terkikis, nih, sehingga kekuatan dari sebuah tanaman ini akan berkurang gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah eh, fenomena marin, gelombang, arus laut pasang surut, abrasi, sedimentis memiliki peran penting ya. Kita tahu dalam membentuk geomorfologi pantai, proses tersebut itu menyebabkan perubahan garis pantai secara dinamis baik dalam jangka waktu maupun pendek. Nah, berikutnya adalah interaksi faktor antar faktor alami dan aktivitas manusia juga turut mempengaruhi perubahan bentuk pantai seperti pembangunan di wilayah pesisir dan eksploitasi sumber daya alam. Oleh karena itu, pemahaman mengenai geomorfologi ini sangat penting sebagai dasar dalam pengelolaan wilayah pesisir dan berkelanjutan. Sekian dari penjelasan dari saya tentang geomorfologi pantai atau marin. Semoga ilmu yang bisa didapat boleh menjadi sebuah berkah. Terima kasih. Saya akhiri. Terima kasih.